wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wa nusalli wa nusallimu 'alal mab'utsi rahmatan lil alamin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita melanjutkan kajian kita, masih membahas tentang bab hadduz zina atau hadduz zani dari kitab Bulughul Maram. Pada saat yang lalu kita telah menceritakan sebuah kisah yang terjadi di kalangan para sahabat Nabi, yaitu seorang yang pernah berbuat zina bernama Ma'iz bin Malik. Ketika dia mendengar bahwa hukuman zina apabila ditegakkan di dunia, maka itu sebagai penebus atau kafarat dosa zinanya, maka dia segera datang kepada Nabi SAW, minta untuk segera disucikan dari dosanya. Kemudian akhirnya dia dirajam sampai meninggal dunia. Dan itu merupakan salah satu keutamaan sahabat Nabi yang bernama Ma'iz ibnu Malik radhiyallahu anhu. Berikutnya adalah hadis dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Annahu khataba faqal, bahwasanya Umar bin Khattab pernah berkhutbah. Jadi ini ketika beliau menjadi khalifah, maka beliau adalah orang yang paling berhak menjadi imam dan khatib Jum'ah. Demikianlah zaman dahulu mereka-mereka yang berkuasa tidak sekedar hanya mereka orang-orang yang pintar dalam politik dan kekuasaan, tetapi mereka adalah orang-orang yang istimewa dalam hal ilmu agama, sehingga mereka tidak hanya menjadi pemimpin kaum muslimin dalam pemerintahan, namun juga demikian mereka menjadi pemimpin kaum muslimin dalam sholat berjamaah. Bahkan beliau juga termasuk imam dan khatib setiap kali dilaksanakan sholat Jum'ah. Oleh karena itu, bukan merupakan hal yang buruk apabila dalam satu masjid itu ada seorang imam ratib dan tidak ada yang lain kecuali imam ratib satu orang ini. Kemudian bukan termasuk sesuatu yang buruk juga dalam satu masjid setiap kali Jum'atan itu diimami dan yang menjadi khatib adalah imam ratib tersebut. Maka ini termasuk salah satu sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Umar bin Khattab berkhutbah, beliau mengatakan dalam khutbahnya, Innallaha ba'atsa Muhammadan bil haqqi wa anzala alaihi al-kitab. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengutus nabinya Muhammad dengan membawa kebenaran. Artinya yang dibawa oleh Rasulullah risalah kebenaran. Dan Allah menurunkan kepadanya kitab suci Al-Quran. Fakana fima anzalallahu alaihi ayatar rajmi. Maka dahulu termasuk yang diturunkan oleh Allah dalam Al-Quran itu adalah ayat rajam. Jadi termasuk salah satu ayat dalam Al-Quran itu adalah ayat tentang rajam. Nanti kalau ada pertanyaan, mana buktinya? Dalam Quran tidak ada ayat rajam. Yang ada adalah cambuk bagi orang yang berzina. Maka jawabannya nanti ada masalah yang dinamakan dengan istilah an-nashu, yaitu penghapusan lafaz atau penghapusan hukum. Dan ayat rajam ini termasuk yang dihapus lafadznya tetapi hukumnya ditetapkan, dan itu sepakat semua para ulama. Maka kata Umar bin Khattab, faqara'naha wa wa'ainaha wa aqalnaha. Maka kami pun membaca ayat tentang rajam itu dan kami pun berusaha memahaminya sehingga kami memahami dengan sebenar-benarnya. Jadi kita wa'aina, kita berusaha memahami, wa aqalnaha, kami pun meyakini kebenaran ayat rajam.
Farajama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa rajamna ba'da. Maka Rasulullah pun sempat merajam orang yang dihukum karena zina. Dan setelah wafatnya Rasulullah, kami pun merajam. Setelah beliau wafat, kami merajam orang-orang yang memang dihukum rajam karena zina. Lalu Umar melanjutkan, fa akhsha in tala bin nasi zamanun an yaqula qailun ma najidur rajma fi kitabillah. Maka aku takut nanti lama-kelamaan manusia itu akan mengatakan, kami tidak mendapati ayat tentang rajam dalam kitab Allah Al-Quran. Fayadhillu bitarki faridatin anzalahallah. Maka mereka tersesat dikarenakan meninggalkan salah satu kewajiban yang telah diturunkan oleh Allah, yaitu ayat tentang rajam. Wa innar rajma haqqun fi kitabillah. Sesungguhnya ayat tentang rajam itu hak, benar-benar ada dalam Al-Quran. Ala man zana idza ahsana minar rijali wan nisa. Ditimpakan kepada orang yang berzina baik laki maupun perempuan yang sudah menikah. Ya. Tapi kapan? Idza qamatil bayyinatu. Yang pertama apabila ada bukti. Dan bukti dalam perzinahan kita sudah sebutkan yaitu 4 orang laki-laki terpercaya yang menyaksikan perbuatan zina secara sebenarnya. Bukan hanya katanya, bukan hanya melihat berduaan, tapi betul-betul melihat zina terjadi. Ini satu. Au kanal hablu, apabila ada seorang wanita tahu-tahu hamil. Ya, ini termasuk bukti zina. Wanita ini tidak bersuami, kemudian tidak mengklaim bahwa dirinya dipaksa zina. Maka di sini dihukumi berzina kalau tiba-tiba dia hamil. Yang ketiga awil i'tirafu muttafaqun alaih, atau hukuman zina itu ditegakkan ketika ada orang mengaku dirinya berzina, seperti kemarin yang terjadi pada siapa? Ma'iz bin Malik. Beliau mengakui bahwa dirinya berzina, berulang-ulang mengakui dirinya berzina. Akhirnya Rasulullah SAW memerintahkan para sahabatnya untuk merajam beliau. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa zina termasuk kabair dzunub. Kabair itu lawan dari shaghair. Kabair itu adalah dosa besar. Maka zina termasuk dosa besar. Kenapa dosa besar? Karena masuk dalam kategori perbuatan dosa yang ada hukuman khususnya. Jadi kalau ada dosa lalu ada hukuman khusus, maka itu dosa besar. Contoh yang lain, mencuri, ada hukuman khusus. Apa itu? Potong tangan, berarti mencuri dosa besar. Kemudian menuduh zina, ada hukuman khususnya, dicambuk. Maka menuduh zina tanpa ada bukti, maka ini termasuk dosa besar. Membunuh, ada hukuman khususnya. Apa hukumannya? Qisas. Maka membunuh termasuk dosa besar. Demikian pula termasuk dosa besar adalah apabila disebut ada laknatnya. Apabila disebut ada laknatnya, berarti perbuatan itu adalah dosa besar. Seperti dicontohkan oleh para ulama bahwasanya menyuap atau suap menyuap, dosanya ini adalah dosa besar karena Rasulullah melaknat orang-orang yang melakukan suap menyuap. Makan riba termasuk dosa besar. Kemudian tidak hanya yang memakan riba, yang mengadakan transaksi meskipun dia tidak memakan, yang membayar, bahkan para saksinya, penulisnya, semuanya kena laknat, maka itu termasuk dosa besar. Wanita yang meratapi kematian suaminya misalnya, ya, yang meratapi kematian keluarganya dengan memukul-mukul pada dirinya sendiri, merusak barang, berteriak-teriak, menangis histeris, dan lain sebagainya, ini pun juga termasuk dosa besar karena ada laknatnya. Kemudian juga termasuk dosa besar apabila Allah atau Rasulnya menyatakan bahwa dirinya berlepas diri.
ya, berlepas diri. Jadi ketika orang menipu termasuk dosa besar. Kenapa dosa besar? Karena Nabi berlepas diri dari penipu. Menipu dalam hal apa? Semua hal. Karena menipu ini bisa terjadi pada semua perkara, dalam dagang jual beli, dalam muamalah yang lain, ya, dalam sewa menyewa. Maka semuanya ini termasuk dosa besar apabila dilakukan dengan penipuan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, khusus untuk zina, maka Allah Subhanahu wa taala pernah menceritakan kepada kita dalam surat An-Nisa ayat 15. Dalam surat An-Nisa ayat 15 Allah menyebutkan tentang hukuman pezina itu dahulu bukan dirajam, bukan dicambuk. Ya. Hukuman pezina itu dahulu awalnya bukan dicambuk, bukan dirajam. Lalu apa? Allah mengatakan wallati ya'tinal fahisyata min nisaikum fastashhidu 'alaihinna arba'atan minkum fa in syahidu fa amsikuhunna fil buyuti hatta yatawaffahunnal mautu aw yaj'alallahu lahunna sabila. Di awal-awal Islam, kalau ada orang terbukti berzina, ya, maka hukumnya kata Allah Subhanahu wa taala, dan orang-orang yang berzina maka carilah saksinya, yaitu 4 saksi laki-laki. Kalau sudah mendapatkan saksi 4, maka tahanlah mereka di rumah, tidak boleh keluar sama sekali sampai meninggal dunia. Jadi awalnya orang-orang yang berzina ketika terbukti berzina di rumah tidak boleh keluar sampai mati. Kemudian Allah mengatakan, atau nanti Allah Subhanahu wa taala memberikan jalan hukuman yang lain. Lalu kemudian turunlah ayat tentang hukuman cambuk dan hukuman rajam. Hukuman cambuk itu pezinanya pezina yang ghairu muhsan. Hukuman rajam adalah pezina yang zinanya itu orang itu adalah sudah muhsan. Kemarin kita sebutkan muhsan itu adalah orang yang sudah menikah dan pernah berhubungan badan dalam pernikahan yang sah. Itu namanya muhsan. Seperti ini kalau berzina maka hukumannya rajam. Tapi kalau tidak terpenuhi syarat muhsan, maka dia belum dikatakan muhsan dan hukumannya adalah hukuman cambuk. Ma'asyiral muslimina rahimakumullah. Di dalam hadis ini ada sebuah perkataan, dan ini merupakan atau termasuk bagian daripada akidah. Apa itu? Dalam Islam ketika turun temurunnya syariat sebelum ditutup dengan kematian Rasulullah, itu ada yang namanya an-naskhu. Ya. Apa itu? Perubahan hukum atau penghapusan ayat atau salah satu ayat. Perubahan atau penghapusan hukum atau ayat ada dalam Islam. Namun ingat, Allah tidak akan menghapus, mengubah suatu hukum kecuali Allah akan mendatangkan hukum yang paling tidak itu sama atau lebih baik. Allah mengatakan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 106, "Ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw mithliha." Kami tidak akan menghapus suatu ayat, ya, atau merubah atau tidak mengabaikan suatu ayat atau hukum dalam Al-Quran, melainkan pasti kami akan membawakan sesuatu yang lebih baik darinya atau paling tidak sama. Jadi kalau ada ayat atau ada hukum dihapus, maka pasti Allah akan membawakan yang lebih baik, kalau tidak maka sama. Ya, sama mungkin sama beratnya, sama ringannya, lebih baik karena maslahatnya lebih besar dan seterusnya. Ini masalah keyakinan. Dalam Islam dahulu sebelum sempurnanya Islam ada tadarruj. Tadarruj itu tahapan-tahapan pensyariatan Islam sampai sempurna, dari awal Islam sampai Rasul meninggal dunia. Nah, hanya saja para ulama mengatakan bahwa di dalam masalah rajam yang dihapus oleh Allah hanyalah lafadznya, tetapi hukumnya tetap berlaku.
Jadi lafaz ayatnya dihapus dari Al-Quran, tapi hukumnya tetap berlaku. Karena apa? Karena banyak di dalam hadis tetap digunakan atau dilaksanakan rajam dengan hadis-hadis Rasulullah. Makanya Umar mengatakan, meskipun dalam Al-Quran tidak ada lafaz rajam, kalau kita cari dari awal surat Al-Fatihah sampai An-Nas, 30 juz Al-Quran, itu kita tidak akan temukan yaitu hukum rajam bagi pezina. Karena apa? Karena kalimat-kalimat ayatnya itu sudah dihapus. Dan itu dikatakan oleh Umar Ibn Khattab. Namun hukumnya tetap berlaku. Dan ini namanya muhkam. Hukumnya tidak bisa dihapus meskipun kalimat lafadznya dihapus. Oleh karena itu Rasulullah pernah merajam. Sepeninggal Rasulullah, Umar tetap merajam. Para khulafaur rasyidin merajam. Kemudian para pemimpin-pemimpin muslim yang berikutnya ikut merajam. Maka ini sebagai bukti bahwa hukum rajam dihapus atau tidak? Perhatikan pertanyaannya. Ini menunjukkan hukum rajam dihapus atau tidak? Tidak. Ayat rajam dihapus atau tidak? Dihapus ayatnya. Ya. Nah, ma'asyiral muslimina rahimakumullah. Ada bentuk lain disebutkan oleh para ulama, nasakh itu bermacam-macam. Ya, perubahan hukum. Ada perubahan hukum, perubahan lafaz. Ambil suatu contoh misalnya. Dahulu di awal-awal Islam, keledai jinak itu dihalalkan. Ya. Lalu pada waktu peperangan Khaybar, Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada Nabi Muhammad tentang pengharaman keledai jinak. Sampai saat itu para sahabat Nabi pernah memasak keledai jinak, dipotong-potong, dimasukkan ke kuali, dikasih air, dikasih bumbu, sudah mendidih, tinggal menyantap. Ternyata Rasul datang memberitakan kepada mereka bahwa Allah telah mengharamkan keledai jinak. Maka apa? Maka yang dilakukan oleh para sahabat Nabi, subhanallah, mereka adalah orang yang taat kepada Rasulullah. Tidak bertanya-tanya, wahai Rasulullah, kalau kita kan sering bertanya, itu haram atau makruh gitu. Tapi para sahabat langsung digulingkan periuk-periuk yang berisi daging-daging keledai jinak, dibuang. Gak ada pikir-pikir apakah ini makruh. Oh sayang sekali ini berkilo-kilo, banyak sekali ini daging. Tidak. Mereka ketika mengetahui bahwasanya Allah menurunkan yaitu wahyunya tentang pengharaman keledai jinak, dibuang langsung oleh mereka. Maka sejak itulah diharamkan keledai jinak sampai hari kiamat. Demikian pula dahulu suatu saat pernah ada yang namanya nikah mut'ah. Nikah mut'ah itu nikah sementara, pernah dibolehkan. Tapi kemudian Allah menurunkan wahyunya kepada Nabi Muhammad SAW, yaitu Allah mengharamkan nikah mut'ah sampai hari kiamat. Maka saat itu mereka taat dan patuh, tidak ada satupun kemudian yang melakukan nikah mut'ah. Jadi kalau ada orang yang menghalalkan nikah mut'ah, berarti dia menghalalkan apa yang telah diharamkan oleh Allah dan Rasulnya sampai hari kiamat. Kemudian ma'asyiral muslimina rahimakumullah, ada juga yaitu nasakh, tadinya tidak boleh kemudian menjadi boleh. Contohnya apa? Ziaratul kubur di awal-awal Islam tidak boleh oleh Nabi SAW. Nabi mengatakan, dahulu aku larang kalian ziaratul kubur, tapi sekarang lakukanlah, karena ziaratul kubur itu dapat mengingatkan kalian kepada kematian atau dapat mengingatkan kalian kepada akhirat. Oleh karena itu kita katakan ziaratul kubur hukumnya apa? Apa hukumnya? Haram atau sunnah? Sunnah ziaratul kubur. Ya, sunnah. Kenapa? Karena ini diperintahkan Rasul meskipun awalnya dilarang. Kemudian faedahnya adalah mengingatkan kematian, melembutkan hati, mengingatkan akhirat, mendoakan mayat. Ini adalah faedah ziaratul kubur. Dan ziaratul kubur itu ada dua macam cara. Yang pertama, kita masuk mendekati kuburan yang kita tuju, lalu kita doakan penghuni kubur tersebut supaya diampuni dosanya oleh Allah. Cara yang kedua, cukup di samping atau di dekat pintu kuburan tersebut, meskipun di luarnya boleh, karena Rasulullah mengajarkan apabila yaitu melewati kuburan,
maka bacalah doa assalamualaikum ahlad diyari minal muslimin wal mu'minin wa inna insyaallah bikum lahiqun nas'alullaha lana wa lakumul afiyah. Jadi kalau orang misalnya ziaratul kubur karena fungsinya mengingatkan kematian dan mendoakan mayat, maka boleh-boleh saja meskipun di luar. Kalau memang ingin masuk lagi mendekati kuburan, tidak mengapa juga. Dua-duanya adalah termasuk sunnah Rasulullah SAW. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimahumullah, masih banyak hal-hal yang disebutkan oleh para ulama tentang nasakh. Ada perubahan hukum itu tidak dihapus secara total tapi dikurangi. Contohnya apa? Kemarin kita sebutkan tentang persusuan yang mengakibatkan jadi mahram. Ya. Dahulu dalam sebuah hadis dijelaskan bahwasanya untuk menjadikan anak itu menjadi mahram orang yang menyusui disyaratkan harus 10 kali persusuan. Tapi kemudian Rasulullah SAW meringankan hukum ini, maka dijadikanlah 5 kali persusuan, kemudian sah menjadi anak persusuannya dan menjadi mahramnya. Ini pun juga dihapus. Dahulu juga pernah ada ayatul musabarah dalam Al-Quran, yaitu ketika dahulu orang-orang Islam berperang dengan orang-orang kafir, ya, di awal-awal Islam itu ada sisi beratnya. Artinya apa? Karena memang imannya orang-orang dahulu awal-awal itu kuat, maka pantas kalau perintahnya berat. Karena ujian itu bergantung dengan kadar iman. Semakin berat imannya, semakin besar imannya, semakin berat ujiannya. Nah, awal-awal Islam, orang-orang Islam kalau berperang, ya, jumlahnya orang Islam meskipun lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah orang-orang kafir, maka maksimal 10:1 masih disuruh untuk menghadapi di awal Islam. Jadi kalau misalkan orang Islam jumlahnya 100, kemudian orang kafirnya 1000, maka Allah masih memerintahkan orang Islam sabar menghadapi musuh. Tapi kemudian Allah Maha tahu bahwasanya orang-orang Islam ada yang lemah imannya, apalagi bertambah banyak berkurang kadar imannya, maka Allah meringankan menjadi berapa? Menjadi 1:2. Itu harus dihadapi. Artinya apabila jumlah kaum muslimin separuhnya jumlah musuh, yaitu orang-orang kafir, maka orang-orang Islam masih tetap disuruh menghadapi mereka, sabar, dan insya Allah Allah akan memenangkan. Tapi kalau jumlahnya ternyata sekarang orang kafirnya 5 kali lipat, tidak harus dihadapi, boleh mundur, ya. Atau misalnya 3 kali lipat, tidak harus dihadapi. Kalau zaman awal Islam masih harus dihadapi sampai 10 kali lipatnya. Tapi kemudian diturunkan hukumnya, diringankan oleh Allah, maksimal 1:2 atau 2:1 itu harus dihadapi. Apabila lebih banyak lagi maka tidak harus dihadapi. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah, berikutnya yang disebutkan oleh para ulama bahwasanya ini menunjukkan kepada kita bahwa kedudukan sunnah Rasulullah, ya, kedudukan sunnah Rasulullah atau hadis-hadis Rasulullah yang sahih itu sama dengan Al-Quran. Kenapa demikian? Ternyata rajam tidak ada ayatnya dalam Quran, adanya dalam hadis yang sahih. Maka semua para ulama mengatakan bahwa rajam termasuk hukum dari kalangan hukum-hukum Islam dengan dalil hadis-hadis Rasulullah SAW. Artinya kita sebagai orang Islam harus meyakini bahwa sumber hukum agama adalah Al-Quran dan hadis Rasul. Nanti ada tambahan, ada ijma, ada qiyas. Tapi yang betul-betul pasti, ya, adalah Al-Quran dan hadis-hadis Rasul. Orang mengungkapkan hadis-hadis Rasul dengan kalimat sunnah Rasul. Ini maksudnya sama maksudnya. Jadi kadang-kadang orang menyebut sunnah Rasul itu adalah hadis Rasul, petunjuk Rasulullah dari hadis-hadis Rasul. Kadang-kadang orang menyebut sunnah itu lawannya makruh. Tapi yang kita sebutkan di sini adalah maksudnya sunnah Rasul, yaitu hadis-hadis Rasul atau petunjuk-petunjuk Rasulullah melalui hadis-hadisnya. Nah, dikatakan oleh para ulama, Nabi pernah memperingatkan kepada para sahabatnya akan munculnya orang-orang yang tidak mau dengan hadis Rasul, tapi maunya hanya dengan
Al-Quran. Rasulullah SAW mengatakan, la ulfiyanna ahadakum yajlisu ala arikatihi yatihi amrun mimma umirtu bihi fayaqulu ma adri ma wajadtu fi kitabillahi taba'na. Kata Rasulullah SAW, aku tidak ingin mendapati ada di antara kalian yang bersantai di atas kursinya, lalu ketika datang perintah yang mana Allah memerintahkan aku, hadis berarti, lalu dia mengatakan saya tidak tahu, pokoknya yang ada dalam Al-Quran itulah yang aku ikuti. Jadi tidak mau disampaikan hadis, tidak mau. Ini loh sabda Rasulullah, tidak mau. Inilah perintah Rasulullah, tidak mau. Maunya Al-Quran saja. Lalu Rasulullah mengatakan, ala inni utitul Qur'ana wa mithlahu ma'ahu. Ketahuilah aku diberikan wahyu Al-Quran dan bersama Al-Quran juga semisal Al-Quran, yaitu sunnah-sunnah Rasulullah. Jadi kedudukannya sama. Tidak bisa kita hanya ngambil Al-Quran kemudian sunnah Rasul diabaikan. Tidak bisa kita hanya baca Al-Quran kemudian tidak diiringi dengan hadis Rasul. Maka kita akan tersesat jalan kita. Kita tidak akan bisa mengamalkan isi Al-Quran kalau kita mengabaikan hadis-hadis Rasulullah. Bayangkan kalau kita sholat tidak mau dengan hadis Rasul, maka sholat kita nggak ada yang namanya tasyahud, ya kan? Karena dalam Al-Quran sholat itu disebutkan hanya apa? Di dalam Al-Quran sholat ada nggak? Aqimus sholat, tegakkan sholat. Caranya bagaimana? Sebagian kecil disebutkan. Ada qiyam, ada ruku, ada sujud, ya. Lalu yang satu lagi ada membaca Al-Quran. Sudah. Tidak ada yang namanya takbiratul ihram. Tidak ada yang namanya doa istiftah. Ya, tidak ada tumaknina. Tidak ada doa-doa ruku. Tidak ada doa-doa sujud. Tidak ada tasyahud awal atau akhir. Bahkan tidak ada salam. Bagaimana salat kita? Kok bisa kita salatnya sama semua? Yaitu ada takbiratul ihram diakhiri dengan salam. Tidak lain karena kita mempelajari hadis Rasulullah SAW. Oleh karena itu, ikhwan abdin azakumullah, keliru juga kalau ada orang yang mengatakan perintah dalam Quran wajib, perintah dalam hadis sunnah. Ini pun juga keliru. Karena kenyataannya tidak semua perintah dalam Quran itu wajib, dan tidak semua perintah dalam hadis itu sunnah. Maksudnya lawannya makruh. Tidak semua dalam Al-Quran perintah-perintah itu adalah wajib. Kalau yang wajib banyak, sholat, zakat, puasa, haji, wajib semua perintah. Tapi tidak semua perintah dalam Quran itu wajib. Apa contohnya? Ya? Ada contohnya? Perintah dalam Al-Quran tidak wajib hukumnya. Apa? Satu, mencatat hutang. Perintah. Idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubu. Kalau kamu mengadakan transaksi hutang, maka tulislah hutang. Ternyata Rasulullah dan para sahabatnya pernah hutang piutang tidak pakai catatan. Berarti perintahnya sunnah. Perintah apa lagi? Hah? Dalam Quran apa? Qiyamul lail. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak. Di malam hari bangunlah untuk mengerjakan tahajud yang tidak wajib bagimu. Sunnah. Perintah mengangkat saksi ketika jual beli. Ya, ternyata kita jual beli setiap hari tidak pakai saksi, tidak mengangkat saksi. Ayo saksikan jadi saksi saya jual beli. Tidak ada. Maka memang demikian, zaman dahulu pun tidak semua orang berjualan itu dengan adanya saksi. Maka kita katakan tidak semua perintah dalam Quran itu adalah wajib, ada yang sunnah. Demikian pula tidak semua perintah dalam hadis itu adalah sunnah. Kadang-kadang ada yang wajib. Memang ya, perintah dalam sunnah Rasul, dalam hadis Rasul ada yang sunnah. Banyak. Perintah salat rawatib, perintah qiyamul lail, perintah tahiyatul masjid, perintah salat sunnatul wudu. Ya. Apalagi? Banyak perintah-perintah dalam hadis yang hukumnya sunnah. Tapi ingat, ada juga perintah dalam hadis yang hukumnya wajib. Apa itu contohnya? Ya rajam. Ya.
kemudian cambuk bagi orang yang berzina tidak muhsan. Kemudian disebutkan oleh para ulama lagi, ada juga perintah dalam hadis yang hukumnya wajib, tidak disebutkan dalam Al-Quran. Contohnya apa? Khitan, ya, khitan. Ada nggak dalam Quran khitan? Perintah khitan ada nggak dalam Al-Quran? Bagi laki-laki terutama ada nggak kira-kira? Nggak ada. Coba cari dari awal sampai akhir, nggak ada khitan. Ya, adanya dalam hadis. Perintahnya dalam hadis. Nah sekarang khitan itu hukumnya apa? Wajib. Buktinya antum semua khitan, kan gitu. Bahkan orang kafir yang sudah dewasa masuk Islam, dia harus khitan karena itu wajib. Cuman jangan langsung diperintahkan, nanti takutnya dia langsung murtad, takut gitu loh. Dikokohkan dulu keyakinannya Islam, baru diperintahkan untuk khitan. Nah ternyata dalam hadis ada perintah-perintah yang hukumnya wajib, sehingga dari sini kita ketahui bahwa tidak bisa kita hanya berpegang dengan Al-Quran lalu mengabaikan hadis-hadis Rasulullah SAW. Ibnu Abdul Bar mengatakan tidak mungkin bisa benar pemahaman kita terhadap Al-Quran apabila mengabaikan hadis-hadis Rasulullah. Tidak mungkin. Ibnu Abdul Bar dalam kitabnya Tamhid pasti salah kalau kita memahami Al-Quran saja tidak diiringi dengan hadis-hadis Rasul, maka pasti akan salah paham. Kenapa demikian? Karena Quran itu disebutkan perintah-perintahnya global, kemudian dijelaskan dalam hadis Rasul. Kebanyakan begitu. Kebanyakan perintah-perintah dalam Quran itu sifatnya global, kemudian fungsinya hadis adalah tubayyinul Qur'ana wa tufassiruhu, menjelaskan isi Al-Quran dan menafsirkan isi Al-Quran. Oleh karena itu ikhwan fillah azakumullah, banyak kesalahan-kesalahan yang terjadi, kesalahan pemahaman, kesalahan bahkan sampai praktek, ya, akhirnya menimbulkan korban dan semisalnya. Ini gara-gara pertama hanya berpegang dengan Al-Quran, ditambah lagi hanya pakai rasio memahaminya. Ini bahaya, ya. Ada orang membaca misalnya qatilul ladzina la yu'minuna billahi wala bil yaumil akhir, perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Hanya membaca ayat ini saja, maka dia akan menjadi orang-orang yang berpaham radikal. Kenapa demikian? Karena ayat ini tidak demikian adanya, hanya satu ayat saja dengan ayat-ayat yang lain hadis Rasul. Kalau semua orang kafir harus diperangi, lalu bagaimana dengan Rasulullah sampai meninggal dunia bermuamalah dengan orang Yahudi di Medina? Sampai ketika meninggal dunia, baju perangnya dalam keadaan digadekan kepada pedagang Yahudi untuk berhutang gandum untuk makan sehari-hari. Kan tidak diperangi, ya. Lalu bagaimana dengan hadis Rasulullah SAW? Man qatala mu'ahadan lam yarah raihatal jannah. Siapa yang membunuh orang kafir mu'ahad, orang kafir yang terikat perjanjian aman damai dengan orang Islam, siapa yang membunuh dia, maka orang yang membunuh ini tidak akan mencium baunya surga. Maka berarti ayat yang disebutkan memerangi orang-orang kafir itu adalah orang-orang kafir yang disifati dengan kafirun harbi, kafir yang tidak ada ikatan perjanjian aman damai dengan orang-orang Islam. Rasulullah SAW pernah membela Ummu Hani. Ummu Hani ini seorang wanita, ya, masih saudara dengan Ali bin Abi Thalib. Ketika datang kakaknya atau adiknya Ummu Hani ke rumahnya, yang mana dia masih musyrik, ya, bahkan dia memerangi Islam. Dia bertamu datang kepada Ummu Hani. Ali bin Abi Thalib mengetahui, lalu Ali bin Abi Thalib segera mengambil pedangnya mau membunuh yaitu orang kafir musyrik ini. Dilindungi oleh Ummu Hani. Kemudian Ummu Hani melapor kepada Rasulullah bahwasanya tamunya ini saudaranya, saya melindunginya. Maka Rasulullah mengatakan qad ajartu man ajarti ya Ummu Hani. Wahai Ummu Hani, kalau engkau sedang melindungi orang kafir ini, maka saya melindungi orang yang kau lindungi. Artinya tidak semua orang kafir diperangi. Orang kafir yang berada di negeri kaum muslimin, dia sedang dijamin keamanannya oleh saudaranya saja, maka dia tidak boleh diapa-apakan.
tidak boleh dibunuh, tidak boleh diambil hartanya dan semisalnya, seperti yang terjadi pada pembelaan Rasulullah kepada Ummu Hani yang sedang kedatangan tamu saudaranya orang kafir musyrik, dibela oleh Rasulullah SAW. Oleh karena itu tidak benar mereka-mereka yang melakukan tindakan-tindakan pengeboman, ya, mengejar orang-orang kafir di negeri kita. Mereka mengatakan ini orang kafir harus diperangi. Ini karena nggak paham hadits Rasul, nggak paham ayat-ayat yang lain. Ada lagi orang yang membaca ayat wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah maka mereka orang kafir. Kalau berhenti dari ayat ini saja, maka semua penguasa dianggap kafir. Padahal ayatnya di situ teruskan bacanya mestinya. Tidak hanya kafir, kadang-kadang zalim, kadang-kadang fasik, ya, tidak mesti kafir. Oleh karena itu, ikhwan fillah, kita harus betul-betul yaitu memahami Al-Quran ini tidak hanya dengan bermodal Al-Quran, apalagi kemudian hanya pemikiran saja, tapi harus diiringi dengan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah, disebutkan oleh para ulama juga banyak sekali kesalahpahaman akibat hanya membaca Quran kemudian tidak diiringi penjelasannya dengan hadis. Ya, seperti masalah qisas kemarin. Dalam Al-Quran ada hukum qisas. Kutiba alaikumul qisasu fil qatla. Diharuskan hukum qisas dalam kasus pembunuhan. Nah, kalau kita melihat ayat ini, maka semua diqisas. Anak kecil pun diqisas. Padahal dalam Islam, anak kecil yang belum balik tidak ada qisas. Tidak ada qisas. Kemudian di situ ada syarat-syarat yang harus sengaja membunuhnya dengan cara yang biasanya mematikan. Kalau tidak sengaja maka tidak ada qisas. Kalau ada kemiripan dengan kesengajaan maka tidak ada qisas. Adanya adalah diyat dan semisalnya. Ini semuanya berlaku penjelasannya dengan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Oleh karena itu, kalau kita memahami Al-Quran dengan benar disertai dengan penjelasan hadis-hadis Rasulullah, maka pasti kita tidak akan tergelincir dalam kesesatan. Tapi kalau kita tidak mau memahami Al-Quran dengan hadis, maunya dengan Al-Quran saja, maka pasti akan banyak kekeliruan pemahaman, kemudian salah praktek. Oleh karena itu, ikhwan fillah azakumullah, ini sebagai peringatan bagi kita semua. Kemudian Rasulullah SAW seperti yang dikatakan oleh Umar bin Khattab menetapkan yaitu sahnya perbuatan zina, dikatakan betul-betul berzina, lalu kemudian konsekuensinya ada hukuman, itu ada tiga hal, ya. Jadi keabsahan perbuatan zina itu ditetapkan dengan tiga hal. Yang pertama, dengan adanya 4 saksi laki-laki yang semuanya terpercaya. 4 saksi laki-laki yang semuanya terpercaya benar-benar melihat perbuatan zina. Berarti dia sah berbuat zina. Kedua, disebutkan oleh Umar, au kanal hablu, ketika didapati seorang wanita tiba-tiba hamil padahal dia tidak bersuami dan dia tidak mengklaim dipaksa zina, maka di sini ditetapkan sebagai orang yang berzina. Nggak punya suami kok bisa hamil, kemudian dia tidak mengklaim saya dipaksa. Nah, berarti hamilnya dari mana? Kalau tidak berzina. Kalau dia mengatakan oh saya punya suami, dilihat mana suaminya, oh ya benar, ya sudah, berarti tidak berzina. Tidak punya suami tapi dia mengatakan saya dipaksa, ini begini, kronologinya diceritakan, oh ya berarti dia dipaksa, dia tidak berzina tapi dipaksa. Tapi kalau dia tidak punya suami, kemudian dia juga tidak mengklaim adanya paksaan zina, maka dia dihukumi wanita ini berzina. Lalu yang ketiga, dianggap telah sah berzina adalah ketika dia mengakui perbuatan zinanya. Cuman para ulama mengatakan
pengakuan zina itu dianggap betul-betul zina selagi dia tidak mencabut pernyataannya. Ya, dia tidak mencabut pernyataannya. Contoh begini, ada seorang melapor kepada hakim, wahai hakim, saya telah berzina. Diulang-ulang sampai 4 kali. Maka hakim baru kemudian bertanya, menginterogasi, kamu berzina? Ya. Betul? Ya. Kamu berzina apa cuman sekedar menyentuh saja? Betul-betul berzina. Tiba-tiba dia mengatakan, oh tidak, saya tidak berzina. Ini namanya menarik pernyataan zinanya, pengakuan zinanya. Maka orang yang seperti ini tidak boleh dinyatakan berzina. Loh, kenapa tidak? Karena dia telah mencabut pernyataannya. Yang kedua, tidak ada saksi. Tidak ada saksi. Ya, jadi tidak dianggap berzina. Oleh karena itu ada kisah kemarin yang disebutkan tentang Ma'is bin Malik. Itu ceritanya adalah ketika dia sudah diketok, dipastikan dihukum rajam, ya, maka Rasulullah menyuruh para sahabat merajam. Maka ditaruh di tanah lapang, kemudian para sahabat melempari batu, kemudian baru pertama kali batu mengenai dirinya, dia lari, ya. Artinya lari apa? Lari dari pengakuan zina. Para sahabat tidak mengerti, maka para sahabat mengejar dengan pengejaran yang sangat jauh. Akhirnya terjatuh Ma'is bin Malik, dilanjutkan rajamnya sampai meninggal dunia. Ya. Lalu melapor kepada Rasulullah, Rasulullah, Ma'is sudah selesai kami rajam. Lalu Rasulullah bertanya, "Loh, bagaimana ceritanya?" Ya, Ma'is ketika kami rajam pertama kena lemparan batu, kesakitan, dia lari kabur. Terus bagaimana? Kemudian kami kejar. Lalu kami bisa menyusul dia, kami lanjutkan rajam sampai meninggal dunia. Maka Rasulullah SAW marah. Lalu beliau mengatakan, "Halla taraktumuhu fayatubu ilallah." Mengapa kalian tidak biarkan saja? Kalau lari berarti dia mencabut pernyataannya. Tadinya kan mengaku zina, tapi sekarang lari, berarti dia tidak mengakui. Dan kita tidak punya saksi. Maka mestinya kalau orang mencabut pernyataannya dari zinanya dan tidak ada saksi yang menyaksikan dia zina, ya sudah, tidak usah dihukum. Biarkanlah dia bertaubat antara dia kepada Allah. Rasulullah mengatakan, "Halla taraktumuhu fayatubu ilallah." Kenapa kamu nggak biarkan saja supaya dia taubat hanya dia dengan Allah saja? Tapi karena terlanjur meninggal dunia dan mereka tidak tahu, mereka tahunya adalah disuruh untuk merajam, ya sudah, mereka dimaafkan kesalahan mereka. Nah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, yang terakhir azan ya. Baik. Jadi yang terakhir yang kita bisa sebutkan di sini adalah ini merupakan salah satu keutamaan Umar bin Khattab. Kita tahu dalam sirah sahabat Nabi, dalam biografi para sahabat Nabi, Umar termasuk salah seorang sahabat Nabi yang sangat banyak keutamaannya. Ya, satu, apa misalnya? Umar adalah khalifah di antara 4 khalifah. 2, Umar memiliki sifat berani, pemberani. 3, Umar pada masa kepemimpinannya menaklukkan Persia dan Romawi. Berikutnya 4, Umar ditakuti oleh manusia sampai bangsa jin. Lalu yang berikutnya di sini dikatakan Umar itu sahibu firasah. Umar itu memiliki firasat yang tajam. Ya, firasat itu apa istilahnya firasat itu? Ilham. Artinya perkiraan seseorang yang mana itu adalah ilham. Kita kadang-kadang memperkirakan permasalahan tetapi nggak benar. Kadang-kadang benar. Itulah firasat. Dan para ulama mengatakan firasat itu memang ada. Dan Rasulullah mengatakan firasatul mu'mini haq. Firasatnya orang yang beriman itu memang benar adanya. Jadi sama dengan mimpi yang benar orang Islam, itu kebenaran dari Allah. Sama dengan firasatnya orang yang beriman, kalau sesuai dengan kenyataan, berarti itu adalah ilham dari Allah. Jadi ilham itu di bawahnya wahyu. Kalau wahyu itu hanya untuk Nabi dan Rasul, kalau orang biasa ada mimpi yang benar, ada ilham atau firasat. Umar bin Khattab
itu adalah salah satu orang yang banyak memiliki firasat yang benar. Bahkan Rasul mengatakan dalam sebuah hadis, "In kana fikum mulhamuna fa Umar." Kalau di antara kalian ada orang-orang yang banyak ilhamnya dari Allah, maka dia adalah Umar ibn Khattab. Jadi banyak, bahkan pernah Umar itu berbicara tentang wanita-wanita yang mereka ini belum berhijab. Lalu berkata kepada Rasulullah, andaikan ada wahyu turun tentang hijab bagi wanita muslimah, maka ini akan baik sekali. Tidak lama turun ayat hijab. Ini termasuk ilham. Ya, termasuk ilham di sini adalah Umar sangat takut nanti semakin lama akan ada orang-orang itu berdalih tidak ada ayat tentang rajam, kemudian mereka mengatakan tidak perlu ada rajam. Ya, dan itu terjadi sekarang. Yang berpegang hanya kepada Quran mengatakan tidak perlu merajam orang yang berzina. Karena apa? Karena itu di dalam Al-Quran tidak ada. Ini sudah ditakutkan Umar. Padahal rajam itu sah. Dalam Quran dahulu ada, dihapus ayatnya, kemudian dalam hadis tetap ada dan ditetapkan adanya. Rasulullah merajam, para sahabat merajam, khulafaur rasyidin merajam, dan semisalnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita skor sebelum adzan dulu dan kita sambung setelah adzan dengan tanya jawab. Silakan adzan dulu. Allahu a'lam. Kita lanjutkan. Pertanyaan yang pertama, apakah laki-laki yang berzina dengan jin perempuan itu dirajam? Yang pertama, masalah hubungan badan antara manusia dengan jin ini dibahas oleh para ulama, dan para ulama berbeda pendapat tentang mungkin atau tidaknya. Sebagian mengingkari adanya hubungan antara manusia dengan jin. Ya. Dan pendapat yang kuat di sini perkataan yang mengatakan bahwa itu bisa menjadi mungkin. Meskipun jin itu alamnya alam yang tidak kelihatan, tetapi jin itu bisa berpenampilan atau menampakkan diri seperti manusia. Bisa. Kemudian terjadi hubungan badan antara jin laki dengan perempuan bisa. Dan jin itu bisa yaitu menyerupakan diri seperti makhluk-makhluk yang ada di bumi. Manusia bisa, hewan bisa, bahkan ada disebutkan ular bisa. Oleh karena itu pada zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ada sebuah hadis menceritakan tentang jin yang menampakkan diri seperti manusia mencuri zakat, lalu ditangkap oleh Abu Hurairah. Ini sebagai bukti bahwasanya jin bisa menampakkan diri sebagai manusia. Tapi sebenarnya orang atau manusia tidak bisa melihat wujud aslinya jin. Karena Allah mengatakan innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Sesungguhnya jin itu bisa melihat kalian wahai manusia, sementara kalian wahai manusia tidak bisa melihat jin yaitu pada wujud aslinya. Jadi ini yang masalah pertama. Jadi bisa saja, mungkin saja. Cuman masalahnya yang kedua adalah boleh atau tidak manusia berhubungan dengan jin. Kalau seandainya kita katakan itu mungkin, jawabannya jelas tidak boleh. Kenapa demikian? Ingat, Allah Subhanahu wa taala mengatakan tentang bangsa setan dan jin itu adalah musuh. Ya. Inna syaitana lakum aduwwun fattakhiduhu aduwwa. Setan, maksudnya dari kalangan jin, itu adalah musuh bagi kalian, maka jadikanlah mereka musuh. Makanya dari sini para ulama mengatakan bahwa kita mengikat hubungan untuk kemaslahatan itu tidak boleh. Ta'awun meskipun dalam kebaikan tidak boleh. Ya. Apalagi dalam hal yang sifatnya tidak halal seperti hubungan ini, maka lebih tidak boleh lagi. Apalagi dalam hal-hal yang sifatnya itu sihir, mencelakai orang lain dan seterusnya, ini lebih tidak boleh lagi. Jadi ta'awun dalam kebaikan saja nggak boleh, apalagi dalam hal kerusakan, kezaliman atau keharaman-keharaman. Makanya tidak boleh kemudian kita mempunyai khodam atau jin yang ditugaskan untuk membangunkan qiyamul lail. Tidak boleh. Ini tipuan. Ya. Kenapa? Karena ingat, setan dan jin itu tidak akan membantu kita gratis.
Awalnya mungkin baik, awalnya mungkin ketaatan, tapi nanti akhir-akhirnya ujung-ujungnya dia menjerumuskan kita kepada apa? Perkara-perkara haram, ketaatan kepada dia, pengorbanan kepada dia selain Allah dan lain sebagainya. Jadi awalnya sih diajak kepada kebaikan, tapi terus-menerus diarahkan kepada hal-hal yang negatif. Nah, adapun masalah kalau memang betul-betul dia berhubungan atau berzina dengan jin, apakah dirajam atau tidak? Jawabannya tidak. Ya, karena tidak ada dahulu yaitu rajam akibat orang itu yaitu berzina dengan jin. Tapi Umar bin Khattab, ya, ketika ada seorang wanita yang tiba-tiba hamil, tidak punya suami dan tidak mengklaim bahwa dia dipaksa berzina, ya, tapi alasannya adalah dihamili oleh jin, ini kebalikannya. Maka Umar bin Khattab menutup pintu sehingga tidak akan ada orang yang berzina lalu hamil, lalu tiap kali dia ditangkap kemudian mengaku dihamili jin. Maka Umar memutuskan wanita yang tiba-tiba hamil lalu mengaku dihamili jin dihukumi dia berzina kalau memang tidak ada suaminya dan dia tidak mengklaim orang lain memaksa dia berzina. Allahu a'lam. Bagaimana hukumnya tambang? Ini keliru mungkin. Tabung haji mungkin. Ini tulisannya tambang haji. Bagaimana hukumnya tabung haji yang dimana kita ketahui untuk menabungnya di bank dan sedangkan di bank ada unsur ribanya. Mohon penjelasannya. Kita katakan bahwasanya memang di dalam bank-bank terutama konvensional itu ada unsur ribanya. Kita masukkan uang maka di situ ada berkembang dan itu termasuk riba. Nah, sekarang bagaimana dengan tabungan haji? Kalau memang tidak ada jalan lain, maka ini darurat. Ya. Atau misalnya kita tidak usah nabung. Kadang-kadang kita ini hanya untuk memperoleh porsinya, kuotanya itu, maka kita bayar dulu padahal belum mampu sebenarnya. Bayar awalnya berapa ya? Hah? Untuk dapat nomor porsinya berapa? Lunasnya berapa? Tinggal dikit. Baik. Jadi kalau memang belum mampu ya tidak usah daftar. Tapi kalau sudah mampu bayar, kemudian kapanpun berangkatnya maka ditunggu, dan masalah. Terus bagaimana dengan uang kita? Itu dosa mereka. Kita tidak menginginkan hal itu dan tidak ada cara lain untuk membayar haji atau berangkat haji kecuali dengan ini, maka ini termasuk darurat. Atau kalau sekiranya kita mampu tidak pakai menabung, kita simpan di rumah, barangkali saja 2 tahun 5 tahun depan kita bisa melakukan haji dengan cara yang yaitu yang plus misalnya, maka ini jelas lebih bagus lagi. Allahu a'lam. Mengenai hukum talak ketika selama 1 tahun mengucapkan talak 3 kali, bagaimana hal tersebut? Kita lihat. Jadi talak dalam setahun ini bertahap atau langsung 3? Ya, kalau bertahap, sekali mengatakan cerai, kemudian berlalu 3 kali masa suci, kemudian menjatuhkan talak lagi, lalu ditunggu masa suci 3 kali, lalu menjatuhkan talak lagi, berarti di sini sudah talak 3 sah dan dia tidak boleh kembali kecuali perempuan ini dinikahi oleh orang lain lalu dipisahkan tanpa ada perjanjian. Tapi kalau langsung 3 kali talaknya, kamu saya talak 3 sekaligus langsung begitu, maka seperti ini dirujuk kepada penguasa setempat. Dalam hal ini, dalam bidang masalah talak ini diurusi oleh kantor urusan agama, maka rujuklah ke sana, maka dihukumi sesuai dengan apa yang diputuskan, karena ini masalah khilafiyah, yaitu perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Itulah faedahnya kenapa kita mengurus surat menikah, karena kalau ada apa-apa kita bisa merujuk kepada pemerintah atau penguasa, sehingga akan diputuskan mana yang benar, mana yang salah. Ya. Apakah anak kecil yang belum balik boleh sholat di masjid? Boleh. Ya. Bahkan ketika umur 10 tahun itu orang tua mengharuskan anak sholat. Kalau laki-laki diharuskan ke masjid. Bahkan boleh dipukul kalau dia membangkang. Tapi kalau masih umur 7 tahun usia tamyiz, dia tidak mau sholat, maka kita hanya memerintahkan saja. Kalau dia tidak melakukan maka masih ada toleransi. Ya, Rasulullah mengatakan muru abna'akum bisolati li sab'in watribuhum 'alaiha li 'ashrin. Perintahkan anakmu ketika umur 7 tahun sholat.
Kadang-kadang masih lalai-lalai, ngantuk dan lain sebagainya masih boleh, nggak usah dipukul. Tapi kalau sudah 10 tahun membangkang maka boleh dipukul. Ya. Adapun anak laki-laki yang diajak ke masjid boleh, asalkan apa? Asalkan tidak boleh mengganggu orang lain, tidak boleh ribut. Terutama ketika sholat tidak boleh ribut. Ya, makanya sebelum 7 tahun itu terbiasa melihat orang tuanya sholat di rumah, sehingga ketika umur 7 tahun, umur 8 tahun, apalagi 10 tahun, dia sudah siap sholat di masjid, terutama anak laki-laki, dan dia tidak akan mengganggu orang lain, tidak ribut, tidak nola-nole, tidak teriak dan lain sebagainya. Allahu a'lam. Jadi boleh asalkan tidak mengganggu ya. Termasuk mengganggu ya teriak-teriak, termasuk mengganggu ya lari-lari, termasuk mengganggu ya lewat-lewat depannya orang sholat. Siapa yang nggak terganggu? Kalau kita sholat kemudian di depan kita ada anak-anak lomba lari, hah? Terganggu nggak kira-kira? Terganggu. Kita sholat kemudian anak kecil teriak-teriak, terganggu nggak? Terganggu. Sampai imamnya pun juga tidak konsentrasi membaca Al-Quran, sehingga kesulitan dan salah dalam membaca Al-Quran. Ya, seperti ini tidak boleh. Makanya Islam itu ada tahapan. Sebelum dia bisa tenang sholat di masjid, maka di rumah dikondisikan dulu. Ya, di rumah dikondisikan dulu. Jangan alasan kalau di rumah nangis mintanya ikut ke masjid tapi ganggu orang. Ya jangan, biarkan nangis. Ya, daripada kita yang nangis di masjid, seluruh masjid menangis karena terganggu, lebih baik dia menangis di rumah. Ya kan? Dia menangis di rumah, dia sendiri yang menangis, ibunya yang menenangkan, gitu loh. Tapi kalau dibawa ke masjid ribut lari-lari, semua jamaah sholat menangis karena tidak bisa khusyuk dalam sholatnya. Apa hukumnya azl? Azl sudah kita bahas dahulu, dibolehkan dalam Islam. Azl ini termasuk salah satu atau satu-satunya, yaitu apa? Cara seseorang untuk menghindari kehamilan. Suami istri yang tidak mau hamil istrinya, maka dilakukan azl, yaitu ketika hubungan badan, yaitu dibuang air spermanya keluar untuk menghindari kehamilan, dan ini dilakukan oleh sebagian para sahabatnya, dan Rasulullah tidak protes, tidak mengharamkan, sehingga ini adalah termasuk yaitu pengaturan kehamilan yang dibolehkan dan yang paling tidak ada efeknya. Ya, ada orang pakai spiral kemudian infeksi, ada orang pakai pil ternyata nggak cocok, akhirnya badannya habis kurus, sementara yang lain nggak cocok juga, akhirnya badannya bengkak. Ya, ada juga begitu. Ada yang mukanya akhirnya gosong-gosong gara-gara suntik KB dan semisalnya. Yang paling aman dari KB itu adalah azl, yaitu ini KB yang dilakukan oleh para sahabat Nabi, disetujui oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Afan mau bertanya, apa hukum sholat tidak pada waktunya? Afan tidak sesuai tema. Tidak pada waktunya maksudnya di luar waktunya atau di dalam waktunya? Ya, jadi kalau masih di dalam waktunya maka masih boleh, apalagi perempuan. Cuman yang paling afdol itu adalah di awal waktunya. Rasulullah pernah mengatakan, afdalul a'mali as-salatu fi awali waktiha. Seutama-utama amalan adalah sholat di awal waktunya. Jadi kalau bisa di awal waktunya. Cuman para ulama mengatakan, kasih kesempatan setelah adzan, kemudian orang itu sempat berwudu, sempat sholat sunnah, berjalan ke masjid, sholat tahiyatul masjid, baru diiqomati. Jangan langsung-langsung habis adzan langsung iqomat. Tetap ada jeda waktunya untuk menunggu mereka. Jadi tidak afdol atau kurang afdol kalau sholat tidak awal waktunya. Tapi kalau di luar waktunya ya dosa, karena sholat itu ditentukan waktu awal dan akhirnya. Yang terakhir, ada orang yang membuat peraturan kalau masuk ditutup pintunya. Kalau tidak ditutup kita didoakan apa ini? Didoakan mandul. Apa ini? Apa? Tidak boleh lah doa jelek. Masa gara-gara nggak nutup pintu didoakan mandul? Ya tidak boleh lah. Yang mendoakan ini zalim, tidak akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena syarat doa yang dikabulkan itu adalah tidak boleh doa isinya adalah yaitu keharaman-keharaman. Mendoakan orang tidak punya anak ini termasuk kezaliman. Innallaha la yuhibbul mu'tadin. Allah tidak mencintai orang-orang yang melampaui batas, dan ini termasuk doa yang
melampaui batas. Ini yang bisa kita sampaikan, Allahu a'lam. Dan kita akhiri dengan doa subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.